Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat. Hari ini tanggal 4 September 2024 kita akan membahas dua emiten, yaitu Axieo dan CAS dari laporan keuangan triwulan 2 2024 ya. Kita akan mulai dari segi fundamental, khususnya dari value investing. Pembahasan kita ini adalah bahan pertimbangan tambahan ataupun bahan edukasi ya, sebagai perbandingan juga, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, karena setiap investor itu punya pola pemikiran masing-masing ya. Pembahasan kita ini juga bukan untuk melebih-lebihkan atau menjelekkan sebuah emiten, tetapi membahas sesuai dengan data yang ada ya. Yang pertama ini Axieo ya. Saya sudah membuat playlist yang linknya sudah saya letakkan di deskripsi. Silakan diklik di situ untuk mendapatkan saham-saham atau emiten yang sudah saya bahas sebelumnya ya. Kemudian jika dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share ya. Dan bagi Anda yang ingin memberikan kontribusi terhadap pembahasan kita, silakan juga untuk mengirim ke nomor rekening yang tersedia di layar ya. Baik, ini Axieo. Kita mendapatkan dua data. Di triwulan 1 itu keuntungannya 23%, di triwulan 2 ini 19%. Berarti keuntungan perusahaan ini sangat luar biasa ya. Padahal ini teknologi ya, perusahaan teknologi, tapi untungnya besar. Yang pertama dari segi book value, dari segi permodalan ini tetap ya. Namun dari segi keuntungan bersih ini ada penurunan ya, dari 21 ke 17. Kemudian dari segi harga juga ada penurunan. Kemudian dari segi aset lancarnya ada juga penurunan, hutang yang bertambah ya. Jadi secara umum dapat kita ambil simpulan sementara bahwa ada penurunan kinerja di triwulan 2 ya. Baik, sekarang kita ngecek dari segi valuasi dulu ya. Di harga 143 ini berdasarkan ekuitasnya harga sekarang sudah lebih mahal 60%. Berarti secara PBV ini sudah di atas, berarti pergerakan harganya untuk beggar ini agak lamban ya. Bisakah? Mungkin bisa, tapi mungkin waktunya lebih lama ya. Yang kedua dari segi maksimal beli ya, harga sekarang maksimalnya 175, sekarang 143, berarti ada diskon 18%. Sehingga yang kita bisa baca dari saham atau emiten ini adalah kalau membeli sekarang kita masih dapat diskon 18%, tetapi untuk beggarnya bisa tapi lamban ya, seperti itu ya. Kemudian perusahaan juga sudah membagikan dividen di 2023 tadi itu 80% ya. Di tahun sebelumnya itu 40, berarti ada peningkatan pembayaran dividen payout ratio-nya 100%. Sehingga untuk di triwulan 2 ini ya, kita kan membandingkan ya. Kalau kita dapatkan di triwulan 2 ini, maka kemungkinan proyeksinya itu Rp14 nanti per lembar sahamnya. Kalau di rata, kalau di dividen yield-nya berarti 9%. Berarti ini sudah termasuk DPR yang besar ya. Jadi valuasi perusahaan wajar ya, dan dividennya besar ya. Jadi secara dividen ini termasuk yang bagus kalau memang dia tetap di sekitar 80%-an tadi ya. Tetapi kalau kita setarakan dengan 30%, maka dia sekitar 3,6% saja ya. Tetapi karena kumulasinya ini besar, sehingga dividennya ini hampir 10% ya. Berarti kita secara logika dari segi dividen, maka 10 tahun, dalam 10 tahun ini kita balik modal ya. Baik, sekarang kita lihat dari segi keamanan, segi ketahanan perusahaan ya. Semuanya oke tadi ya. Tapi hutangnya ada meningkat ya, tapi semuanya masih dalam kategori masih oke, masih aman ya. Free cash flow-nya pun besar 17%. Sahamnya ada di bursa 28%, anggap 29 ya. Berarti ini sangat kecil ya. Artinya pengendali tidak trading, pengendali fokus pada
pengembangan perusahaan, sehingga yang berjual beli di sini memang murni para retail ya. Baik, dari data ini yang kita dapatkan ya, kalau menurut saya pribadi dari segi IPS sudah oke. Kemudian dari segi valuasi tadi ini wajar ya. Jadi bagi Anda yang dividend investing ini bisa saja ya, dalam artian Anda berfokus pada dividennya, tetapi ya kalau memang mau lebih aman lagi ya, maka kita menunggu ke valuasi murah, berarti nanti di harga yang lebih turun sedikit ya. Itu saja ya, yang lain sudah oke. Jadi mungkin ini saja yang perlu kita cek di triwulan berikutnya kalau kita mau melihat di valuasi, kalau kita mau menunggu di valuasi yang murah ya. Tapi kalau mau sekarang bisa saja, jadi fokusnya pada dividen, tetapi mungkin saja ada penurunan harga lebih jauh, misalnya lebih dulu ya. Kalau dia naik tidak masalah, cuma dari segi data ini ya, bahwa harga sekarang turun, IPS-nya ini turun, mungkin ini kesempatan yang sudah bagus. Tetapi kalau dia memang bisa lebih turun lagi, itu lebih bagus ya. Itu yang pertama ya. Tapi bagi kita yang tadi selainnya fokus di dividen mungkin bisa masuk, tapi bagi yang harus lebih aman lagi maka menunggu di valuasinya menjadi murah ya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua kita akan membahas CAS, Cardiff Aero Service. Ini sektor mereka adalah infrastruktur transportasi ya. Kita baru punya satu data bahwa perusahaan ini untungnya 34%. Berarti perusahaan ini sangat luar biasa ya. Untung bersihnya 34%. Hampir sepertiga ya. Sepertiga keuntungannya. Jadi perusahaan seperti ini sangat luar biasa ya. Kemudian dari segi harga ini 1.300-an ya. Dibandingkan nilai perusahaan ini 400-an saja ya. Sehingga harga sekarang ya ini sudah jauh di atas daripada harga daripada nilai bukunya, 2,2 kali lebih tinggi daripada nilai bukunya ya. Berarti istilahnya untuk harga sudah sangat di atas, untuk dari segi sekarang ya sudah sangat di atas. Jadi kemungkinan untuk beggar itu agak sulit, ini menurut yang dibaca oleh PBP. Mungkin bisa juga dia naik, cuma secara logikanya itu sulitnya. Itu yang pertama. Dari segi maksimal beli 1.400-an, sekarang berarti ada 6% diskonnya. Jadi untuk pembacaan saham ini ya, bahwa kalau kita beli sekarang itu kita ada diskonnya 6%, termasuk kecil ya, diskonnya 6%, tetapi proyeksi untuk beggar itu lamban ya, proyeksi untuk beggarnya lamban, itu kemungkinannya. Yang kedua, bahwa perusahaan sampai saat ini tidak membagikan dividen ya, valuasinya sudah agak mahal dan juga tidak membagikan dividen. Tetapi ini yang perlu kita lihat lebih jauh, kenapa perusahaan tidak membagikan dividen padahal keuntungannya itu 34%. Nah, ini perlu kita tunggu lagi ke depannya ya. Apakah, atau kita tunggu nanti gerakan atau corporate actionnya yang mudah-mudahan nanti ya bisa berpihak kepada investor ya. Baik, yang lainnya ini aman, bahkan ya aset lancarnya itu 62%. Berarti ini kasnya besar, tetapi kenapa market belum membagikan dividen? Ini saja yang kita tunggu selanjutnya ya. Dan lain-lainnya ini it's oke ya. Jadi sehingga kemudian sedikit saja di sini bahwa non warkatnya ini 12% ya, termasuk kecil sih sebenarnya ya. Mungkin kalau yang saya pahami mungkin di atas 15%. Berarti dari saham ini kemungkinan besar bisa saja volatilitasnya tinggi, artinya naik turun cepat itu bisa. Kenapa? Karena penggeraknya sangat sedikit ya, istilahnya masyarakat sangat sedikit, sehingga yang menggerakkan ini ya pemilik yang lebih besar yang lebih mudah menggerakkan. Baik,
Oleh karena itu untuk melihat berikutnya, untuk IPS tidak ada masalah lagi di sini, berarti valuasinya saja yang termasuk mahal ya. Jadi di sini kita fokus kepada harga ya. Kemudian untuk non warkat tadi ya tidak terlalu masalah juga sebenarnya sih, bisa saja seperti itu ya. Cuma kalau bisa di atas 15% lah, supaya volatilitasnya tidak terlalu tinggi ya. Baik, inilah pembahasan kita untuk dua saham kali ini ya. Yang pertama tadi Aksio, yang kedua CAS. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.